Kalau kamu lagi mikir mau invest di kos-kosan karena katanya passive income gede, stop dulu. Hari ini saya bakal kupas habis kenapa kos-kosan itu sebenarnya bukan passive income, tapi jebakan finansial yang dibungkus istilah keren. Modal miliaran rupiah, tapi balik modalnya bisa 15-20 tahun. Iya, kamu nggak salah dengar, 20 tahun. Dan itu kalau lancar. Kalau apes bisa lebih lama atau malah nggak balik sama sekali. Saya bukan mau melarang kamu invest kos-kosan, tapi saya mau kamu masuk dengan mata terbuka, bukan karena terprovokasi konten-konten pamer cuan di TikTok yang cuma nunjukin sisi indahnya doang. Di video ini kita bahas angka aslinya, biaya tersembunyi yang nggak pernah disebut, dan kapan sebenarnya kos-kosan masuk akal sebagai investasi. Tonton sampai habis karena di menit terakhir saya kasih tahu satu kondisi spesifik di mana kos-kosan justru jadi investasi terbaik. Sekarang mari kita mulai dari yang paling pahit dulu, modal. Coba kita hitung jujur-jujuran. Kos-kosan layak huni di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Medan minimal butuh tanah 200 meter persegi di lokasi strategis. Lokasi strategis artinya dekat kampus, dekat perkantoran, atau dekat kawasan industri. Harga tanah di lokasi seperti ini paling murah 8 juta per meter. Itu udah 1,6 miliar cuma untuk tanahnya. Bangun kos-kosan 2 lantai dengan 15 kamar, ukuran standar 3 kali 4 meter, plus kamar mandi dalam, dapur bersama, dan ruang tamu. Biaya konstruksinya minimal 4,5 juta per meter persegi untuk kualitas standar. Total luas bangunan sekitar 300 meter persegi, jadi biaya konstruksi 1,35 miliar. Belum termasuk furniture, kasur, lemari, meja, kursi, AC, water heater untuk 15 kamar. Anggap satu kamar 8 juta untuk furniture lengkap. Itu 120 juta lagi. Belum izin mendirikan bangunan, biaya notaris, pajak, instalasi listrik 3 fase, sumur bor, pompa, tandon air, CCTV, internet. Anggap 200 juta untuk semua biaya pendukung ini. Total investasi awal 3 miliar 370 juta rupiah. Hampir 3,5 miliar untuk satu kos-kosan kelas menengah dengan 15 kamar. Sekarang stop sebentar. Coba ketik di kolom komentar. Kalau kamu punya uang 3,5 miliar sekarang, kira-kira kamu mau invest di mana? Kos-kosan, saham, properti komersial, atau yang lain? Saya penasaran banget jawaban kamu, dan saya bakal balas komentar kamu satu persatu. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih nyakitin. Berapa lama balik modalnya? Anggap tarif kos 1,5 juta per kamar per bulan, udah termasuk listrik dan air. Ini tarif realistis untuk kos kelas menengah di kota besar. Kalau semua 15 kamar terisi penuh, omset kotor per bulan adalah 22,5 juta rupiah. Tapi tunggu, ini omset kotor. Belum dipotong biaya operasional, listrik dan air. Kalau semua kamar terisi, minimal 4 juta per bulan. Gaji penjaga kos atau cleaning service 2,5 juta. Internet 500 ribu. Maintenance bulanan untuk perbaikan kecil, anggap 1 juta. Pajak bumi dan bangunan, dibagi per bulan sekitar 500 ribu. Total biaya operasional 8,5 juta per bulan. Jadi laba bersih per bulan 14 juta rupiah, itu pun kalau okupansi 100%. Nah, disinilah kebanyakan konten investasi properti bohong sama kamu. Mereka pakai asumsi okupansi 100% sepanjang tahun. Padahal kenyataannya, okupansi rata-rata kos-kosan di Indonesia itu di kisaran 70-85%. Ada masa liburan semester di mana anak kuliah pulang kampung. Ada masa pergantian penyewa di mana kamar kosong 1-2 bulan. Ada kamar yang rusak dan perlu diperbaiki dulu sebelum disewakan lagi. Pakai asumsi realistis okupansi 80%. Laba bersih per bulan jadi sekitar 9,5 juta. Setahun 114 juta. Modal 3,37 miliar dibagi laba bersih 114 juta per tahun. Hasilnya hampir 30 tahun untuk balik modal. Bandingkan dengan deposito di bank besar hari ini dengan bunga sekitar 4% per tahun, dari modal yang sama kamu dapat 135 juta per tahun tanpa repot, tanpa harus mikirin penyewa kabur, kamar mandi bocor, atau tetangga komplain. Kalau kamu kaget sama angka ini, double tap layar atau like videonya, karena angka inilah yang biasanya disembunyikan sama orang yang jualan kos-kosan ke kamu. Tapi tunggu, ini belum termasuk biaya tersembunyi. Saya bahas sekarang. Yang pertama, penyusutan bangunan. Bangunan kos itu menyusut sekitar 2-3% per tahun dalam hal kualitas.
10 tahun pertama mungkin masih kelihatan oke, tapi setelah itu kamu harus renovasi besar. Cat ulang, ganti keramik, perbaiki atap, ganti instalasi listrik. Anggap setiap 10 tahun kamu keluar 300 sampai 500 juta untuk renovasi besar. Kedua, penyewa bermasalah. Ini bagian yang paling sering nggak dibahas. Ada penyewa yang nunggak berbulan-bulan dan susah diusir karena alasan kemanusiaan. Ada yang bawa pacar diam-diam dan bikin rusuh. Ada yang merokok di kamar padahal dilarang dan ninggalin bau yang nempel di tembok berbulan-bulan. Ada yang ngerusak fasilitas. Kamu harus siap mental jadi semacam manajer sosial, bukan cuman investor. Ketiga, persaingan baru. Setiap tahun ada kos-kosan baru yang dibangun di sekitar lokasi kamu. Kos-kosan baru biasanya lebih bagus, lebih modern, dan kadang harganya bersaing. Kalau kamu nggak update fasilitas, perlahan penyewa pindah ke kos sebelah. Keempat, regulasi pemerintah. Sekarang banyak daerah yang mulai menerapkan pajak kos-kosan. Di beberapa kota, kos dengan lebih dari 10 kamar dianggap hotel dan kena pajak 10%. Aturan ini bisa berubah sewaktu-waktu dan kamu nggak bisa menolak. Kelima, biaya waktu kamu. Ini sering banget dilupakan. Kalau kamu pegang sendiri kos-kosan kamu bakal habis 5-10 jam seminggu untuk ngurusin. Nyari penyewa, nagih sewa, perbaikan, koordinasi sama tukang, dengerin keluhan. Waktu itu nilainya berapa? Kalau kamu profesional yang dibayar 200.000 per jam, itu artinya 2-4 juta per bulan biaya waktu kamu yang nggak masuk hitungan. Kalau kamu pernah ngalamin penyewa kos yang nyebelin, share pengalaman kamu di kolom komentar. Saya yakin banyak banget yang relate dan cerita kamu bisa jadi pelajaran buat penonton lain. Sekarang kita bahas faktor paling kritis, lokasi dan okupansi. Banyak orang beli tanah murah di pinggiran kota terus bangun kos-kosan, mikirnya bakal banyak yang nyewa. Realitanya, kos-kosan di lokasi salah itu seperti restoran di tengah hutan. Mau seindah apapun bangunannya, kalau nggak ada yang lewat, ya nggak ada yang masuk. Lokasi yang bagus untuk kos-kosan itu spesifik. Jarak maksimal 500 meter dari kampus besar, atau jarak maksimal 1 kilometer dari pusat perkantoran, atau dekat stasiun KRL, atau dekat kawasan industri. Di luar lokasi-lokasi ini, kamu bakal struggle isi kamar. Dan ironisnya, tanah di lokasi-lokasi seperti itu mahalnya nggak masuk akal. Di sekitar kampus besar di Jakarta dan sekitarnya misalnya, harga tanah udah tembus 15-25 juta per meter. Di sekitar SCEBD, jangan ditanya, udah 30 juta ke atas. Modal kamu makin bengkak, balik modal makin lama. Lalu ada masalah siklus. Kos mahasiswa punya siklus tahunan. Setiap pertengahan tahun ajaran baru, demand naik. Setiap akhir semester, demand turun. Kalau kamu nggak siap dengan siklus ini, arus kas kamu bisa berantakan. Bulan Juni-Juli omset gede, bulan Desember-Januari merosot, kos pekerja lebih stabil tapi sensitif sama kondisi ekonomi. Kalau perusahaan di sekitar PHK, kos kamu langsung sepi. Tahun 2020 banyak kos di kawasan industri yang okupansinya turun ke 40% karena banyak yang dirumahkan. Coba komen di bawah, di kota kamu, lokasi mana yang menurut kamu paling bagus untuk kos-kosan? Saya pengen tahu insight dari berbagai daerah karena tiap kota punya karakteristik yang beda. Sekarang kita bandingin dengan investasi lain pakai modal yang sama, 3,37 miliar. Pertama, reksadana saham. Rata-rata return reksadana saham yang dikelola bagus itu sekitar 10-12% per tahun dalam jangka panjang. Modal 3,37 miliar bisa hasilkan 337 juta per tahun. Tanpa kerja, tanpa pusing. Kedua, ruko atau properti komersial di lokasi bagus. Yield sewa ruko di kota besar itu sekitar 6-8% per tahun. Jauh lebih tinggi dari kos-kosan yang cuma 3-4%. Ditambah kenaikan nilai aset yang lebih cepat karena ruko di lokasi strategis langka. Ketiga, sukuk retail atau obligasi negara. Return sekitar 6-7%, dijamin pemerintah, hampir tanpa risiko. Modal 3,37 miliar bisa hasilkan 220 juta per tahun, masuk ke rekening kamu otomatis tanpa harus ngapa-ngapain. Keempat, bisnis franchise yang sudah terbukti. Modal sekitar 1-2 miliar untuk franchise menengah, return bisa 30-50% per tahun kalau jalan. Lebih repot tapi return jauh lebih tinggi. Kelima, kombinasi.
Kamu bisa pecah modal jadi beberapa instrumen sekaligus. Sebagian di saham, sebagian di deposito, sebagian di emas, sebagian di properti komersial. Risiko terbagi, return optimal. Pertanyaan jujurnya, kenapa orang masih milih kos-kosan? Jawabannya sederhana, kos-kosan itu kelihatan. Kamu bisa lewatin tiap hari, kamu bisa pamerin ke tetangga, kamu bisa cerita ke keluarga, ini loh asetku. Ada faktor ego dan rasa aman yang ngalahin perhitungan rasional. Tapi jangan salah, saya nggak bilang kos-kosan itu jelek total. Ada kondisi spesifik di mana kos-kosan justru jadi investasi yang masuk akal. Saya bahas sekarang, kos-kosan masuk akal dalam 3 skenario. Pertama, kalau kamu punya tanah warisan di lokasi strategis. Tanah warisan artinya modal tanah kamu nol, tinggal modal bangunan. Dengan asumsi bangunan 1,5 miliar dan laba bersih realistis 100 juta per tahun, balik modal 15 tahun. Masih lama, tapi masuk akal karena setelah 15 tahun kamu punya aset yang nilainya udah berlipat. Kedua, kalau kamu mau jadi operator, bukan investor. Maksudnya, kamu mau aktif manage kos-kosan kamu, bahkan tinggal di sana sebagai pemilik. Banyak pemilik kos sukses yang sebenarnya bukan dapat untung dari sewa, tapi dari sampingan jualan makanan, laundry, sembako, ke penyewa. Yield dari bisnis sampingan inilah yang sebenarnya bikin kos-kosan menguntungkan. Ketiga, kalau target kamu adalah capital gain, bukan cash flow. Maksudnya, kamu beli tanah di lokasi yang akan berkembang dalam 10-15 tahun. Misalnya dekat rencana stasiun EMR terbaru atau dekat kawasan yang akan dibangun pemerintah. Selama nunggu lokasinya berkembang, kos-kosan kamu hasilin cash flow seadanya. Tapi nilai tanah kamu naik berlipat-lipat. Strategi ini dipakai banyak konglomerat properti. Di luar 3 skenario ini, jujur aja, kos-kosan bukan investasi terbaik untuk modal kamu. Kalau kamu masuk salah satu dari 3 skenario ini, ketik nomornya di komentar. 1 kalau kamu punya tanah warisan, 2 kalau kamu mau jadi operator, 3 kalau kamu main capital gain. Saya pengen lihat berapa banyak dari kamu yang sebenarnya cocok masuk ke bisnis ini. Jadi kesimpulannya, kos-kosan bukan passive income. Itu istilah marketing yang dijual sama orang yang mau pamer aset di media sosial. Kos-kosan itu aktif income yang sengaja dibungkus pasif. Kamu jadi manajer, jadi sales, jadi customer service, jadi tukang sekaligus. Modal miliaran, balik modal puluhan tahun, dengan segala risiko di belakangnya. Sebelum kamu nyemplung ke investasi kos-kosan, hitung dulu jujur-jujuran. Berapa modal totalnya? Berapa biaya tersembunyinya? Berapa okupansi realistisnya, dan berapa lama kamu siap nunggu. Jangan terpukau sama konten pamer di internet, karena yang pamer cuma nunjukin sisi indahnya, nggak pernah nunjukin laporan rugi labanya. Sekarang saya pengen denger dari kamu. Bayangin hari ini ada 3 miliar masuk ke rekening kamu, dan kamu cuma boleh pilih 1 dari 2. Bangun kos-kosan 15 kamar, atau taruh semuanya di saham blue chip dan reksadana. Mana yang kamu pilih, dan apa alasannya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, ceritain alasannya panjang lebar, nggak usah malu meskipun pendapat kamu beda sama isi video ini. Justru jawaban yang nggak setuju sama saya yang paling saya tunggu, karena dari situ kita semua belajar. Saya janji bakal balas komentar kamu satu persatu, dan kalau ada cerita yang menarik, mungkin bakal saya bahas di video berikutnya. Sampai jumpa. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jeda Jajan.